Shalom, shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini, izinkan saya menyapa dan menjumpai Bapak, Ibu, Saudara melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama di pagi hari ini terambil di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-28. Yang berbunyi demikian: Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Amin. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, umat percaya pasti pernah mengalami tantangan dan rintangan pada saat menjalankan ibadah atau mempertahankan imannya. Itulah yang dialami Daniel. Kesetiaan dan kepatuhan Daniel menyembah Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub membuat dia dibenci dan akhirnya dimasukkan ke sarang dan kandang singa. Ketika karir Daniel melesat sehingga menduduki jabatan yang sangat tinggi di Babel, maka mulai banyak musuh yang bermunculan. Mereka terus berusaha mencari cara untuk menjatuhkan Daniel. Tetapi karena Daniel adalah orang yang betul-betul takut akan Tuhan, maka mereka tidak mendapatkan celah sedikit pun, baik dalam pribadi maupun perbuatan Daniel. Satu-satunya cara mereka menyerang kedekatan hubungan Daniel dengan Tuhan. Strategi ini ternyata berhasil. Raja termakan dengan tipu muslihat yang mereka adakan, sehingga raja mengeluarkan peraturan yang akhirnya menjebak Daniel. Daniel pun dilemparkan ke gua singa. Para sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran apa yang bisa kita ambil melalui kisah Daniel yang kita baca pagi hari ini? Pelajaran yang dapat kita peroleh di pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan pasti akan menjadi orang yang bermutu tinggi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi saya ulangi, orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan pasti menjadi orang yang bermutu tinggi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini berlawanan dengan asumsi banyak orang bahwa hal rohani tidak ada kaitannya dengan hidup sehari-hari. Akibatnya mereka banyak mencari solusi di luar firman Tuhan, padahal firman Tuhan adalah standar hidup yang terbaik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang punya asumsi atau pandangan yang salah. Seringkali kebanyakan kita menganggap bahwa kehidupan rohani itu tidak bersangkut paut dengan kehidupan kita hari lepas hari. Hal-hal yang rohani itu tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Hal-hal yang rohani itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Hal-hal yang rohani itu tidak ada kaitannya dengan karir, jabatan, dan sebagainya. Tetapi lewat kisah Daniel kita bisa tahu dengan jelas bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan adalah menjadi orang-orang yang sangat bermutu tinggi. Dan oleh sebab itu, kehidupannya di mana saja, baik di tengah-tengah tawanan, di tengah-tengah pembuangan, di tengah-tengah masalah sebesar apapun, kehidupan orang yang bermutu tinggi selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan pasti punya kualitas yang rendah, baik kualitas moralnya, kualitas etos kerjanya, dan banyak lagi. Dan saya jamin kehidupannya pasti menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Itu pelajaran pertama yang bisa kita peroleh, bahwa orang yang takut Tuhan pasti bermutu tinggi. Amin. Yang kedua, pelajaran yang kita peroleh dari kisah Daniel adalah
ketika firman Tuhan diterapkan di tengah-tengah dunia yang sudah tercemar oleh dosa, maka tidak jarang akan ada perlawanan. Dengan kata lain, ketika kita mempraktekkan hidup takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, pasti banyak tantangan, pasti banyak perlawanan. Kita yang hidup di tengah-tengah dunia yang sudah tercemar dengan dosa, banyak orang yang terbiasa melakukan penyimpangan menjadi musuhnya. Begitupun hidup kita semakin hari semakin menurut firman Tuhan, hampir dapat dipastikan akan ada tekanan dari orang-orang yang melawan Tuhan. Mengapa demikian? Terang yang dari Tuhan tidak akan pernah cocok dengan kegelapan dunia. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan takut, jangan gentar ketika engkau hidup sungguh-sungguh takut Tuhan. Ketika engkau mempraktekkan firman Tuhan, akan banyak tantangan, akan banyak musuh, akan banyak orang yang membenci melawan kita. Kalau orang membenci kita karena kita hidup takut akan Tuhan, tidak perlu takut. Yang perlu kita takutkan adalah ketika banyak musuh, ketika banyak tantangan, karena kita melakukan kejahatan, karena kita melakukan dosa. Itu yang perlu kita takutkan. Sebagai orang-orang percaya, kita tidak perlu takut tentang apapun juga ketika kita hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mempraktekkan firman Tuhan. Karena lambat laun kehidupan kita pasti menjadi teladan. Hidup kita pasti menjadi berkat bagi orang-orang yang memusuhi kita dan orang-orang yang menentang, orang-orang yang melawan kita. Tuhan sendiri yang akan urus mereka. Dan pada akhirnya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan ketika engkau tetap setia pegang teguh firman Tuhan di dalam hidupmu. Jangan pernah kompromi dengan dunia, jangan pernah kompromi dengan dosa. Karena ketika kita sekali kompromi, kita akan tergiur untuk kompromi lagi, dan hidup kita akan menjadi serupa dengan dunia ini. Itu yang kedua yang bisa kita pelajari dari kisah Daniel. Pelajaran yang ketiga yang kita peroleh dari kisah Daniel adalah apapun kesusahan yang kita hadapi, teruslah hidup di dalam firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua pilihan, mau melawan manusia atau melawan Tuhan sendiri. Kita bisa memilih apa yang enak bagi kita di dunia ini, tetapi ujung-ujungnya kita akan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Matius 10 ayat 28. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Daniel ketika tetap teguh dalam iman, Tuhan memberikan penyertaan yang luar biasa. Daniel bisa keluar dari gua singa tanpa kekurangan sesuatu apapun. Lebih jauh lagi, dengan mujizat lepasnya Daniel dari gua singa, Raja Darius mengeluarkan maklumat di wilayahnya untuk menghormati Allahnya Daniel. Bersama ini kuberikan perintah bahwa seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus, kisah Daniel adalah kisah yang luar biasa. Namun perlu diingat, tidak selalu penyertaan Tuhan dalam hidup kita sama seperti apa yang Daniel alami. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita dan yang paling memuliakan namanya.
Jika dengan melepaskan kita dari kesusahan adalah jalan yang terbaik, pasti itu yang akan Tuhan lakukan. Tetapi jika dengan mengalami kesusahan karakter kita dapat dibentuk semakin indah dan semakin banyak orang yang diteguhkan dengan kesaksian iman kita, maka itu pun akan Tuhan lakukan. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, jangan pernah merasa rugi dalam mengikut Tuhan walaupun banyak kesusahan. Hidup adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan, bukan kesempatan untuk memuaskan hawa nafsu. Belajarlah seperti Tuhan Yesus menghadapi salib dengan doa. Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Karena itu, berpikirlah dari sudut pandang kekekalan dan mintalah bimbingan Roh Kudus, maka kita akan dimampukan untuk melakukan yang terbaik di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan telah sampai kepada kita pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan itu tertanam, termeterai di dalam hati kita. Terlebih lagi biarlah kita mampu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Ingat pesan Tuhan pada pagi hari ini, bahwa orang-orang yang takut Tuhan pasti menjadi orang-orang yang bermutu tinggi dan pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang kedua, ketika kita menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita, jangan takut adanya tantangan, musuh-musuh yang datang ataupun persoalan-persoalan, karena itu menunjukkan kualitas kita. Dan yang terakhir, apapun kesusahan yang kita hadapi, jangan bisa menggeserkan firman Tuhan dari hidup kita. Tetap pegang teguh firman Tuhan, maka kita akan muncul seperti sinar matahari. Oleh sebab itu, lewat kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kita dimotivasi untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan ini kita tetap teguh di dalam Tuhan dan tidak pernah kompromi apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Oleh sebab itu, selamat bekerja, lakukanlah yang terbaik, jadilah berkat bagi banyak orang. Maka Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan melindungi engkau, dan Tuhan akan menyertai kehidupanmu sepanjang hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.